bulan yang lalu, kurang lebih 3 bulan yang lalu ya, kita IG Live bersama Ko Yudi. Pada malam hari ini kita spesial lagi, bisa IG Live lagi bersama dengan Ko Yudi Chen. Gimana nih tradingnya hari ini Sobat Kebi? Pastinya semuanya cuan lah ya harusnya. Oke, sambil saya invite Ko Yudi Chen. Nah, Ko Yudi sudah join. Oke. Halo Ko Yudi, selamat malam. Halo malam Marcel, Gimana kabarnya Ko Yudi? sehat Marcel apa kabar? Baik, Ko Yudi sehat. Di Bandung hujan enggak Ko Yudi? Di Semarang ini lagi hujan ini kok. Setelah panas lama. Di Bandung sih kering ya, nggak hujan kok, aman, Oke. nggak hujan sama sekali malah sini. Oh, ya. Sobat Kebi, sebelum kita memulai, saya ingin promo sedikit ya Sobat Kebi terkait pembukaan account. Kita masih banyak menerima pertanyaan fee-nya yang 0,09 itu sampai kapan? Sobat Kebi buka sekarang pun masih sampai 6 bulan lagi Sobat Kebi. Jadi anytime Sobat Kebi buka sampai Desember ini, nanti Sobat Kebi akan tetap mendapatkan 6 bulan ya Sobat Kebi dari akun Sobat Kebi. Jadi potongan fee-nya hanya 0,09%. Sekaligus juga kita ada promo gratis biaya pindah saham. Jadi biasanya Sobat Kebi kan bayar kalau mau pindah saham, bayar keluar dari sekuritas dan masuk ke sekuritas KB kan bayar. Kalau ini dua-duanya gratis. Jadi both side dari keluar kita bayarin, masuk juga biayanya gratis. Jadi promonya ini sangat luar biasa sekali ya Ko Yudi ya. Iya. Nah, juga sebelum kita mulai saya ingin disclaimer on dulu bahwa setiap pembahasan saham yang akan dibahas pada IG Live pada malam hari ini bukan merupakan rekomendasi beli ataupun jual. Sehingga setiap keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Itu ya, Sobat KP semuanya, kita mulai aja langsung dengan review IHSG pada hari ini. IHSG pada hari ini ditutup menguat 0,34% di level 6959,333. Turnover hari ini lumayan di 13,3 triliun dan asing pada hari ini mencatatkan net buy 965 miliar. Kalau weekly-nya tetap masih net sell di 2,5 triliun net sell-nya. Nah, menyikapi yang seperti ini Ko Yudi, view-nya Ko Ya. Yudi bagaimana nih Ko Yudi? View-nya Ko Yudi terhadap IHSG nih Ko? Oke, selamat malam ya teman-teman. Buat view ya, buat tentang IHSG ini, kalau misalkan kita lihat memang di minggu lalu ya, IHSG ini kan sempat breakout ya dari area resisten 6961 sampai area 7020-an ya. Cuman memang nggak berhasil bertahan di sana. Jadi memang untuk sementara waktu arah IHSG ini cenderung melemah ya ke arah kurang lebih di 6840 sampai 6790. Coba aku share ya chartnya ya biar teman-teman Iya. bisa lihat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih di area sini gitu ya. Nah, ini kan minggu lalu nih sempat breakout ya dari area 6960-an sampai area 7020. Cuman nggak bisa bertahan di area 6960, kemudian sekarang turun. Nah, kalau teman-teman lihat juga di garis biru ini
IHSG ini udah nggak bisa tahan di atas dia punya trendline. Jadi untuk sementara waktu kecenderungannya adalah terjadi secara uh, tren sebenarnya consolidation ya dari range 6790 sampai 7000. Cuma untuk minor trennya memang ada pelemahan menuju area tadi 6840 sampai 6790 untuk sementara waktu teman-teman. Oke, berarti ini ada pelemahan ya kok. Berarti Ya. kalau kita tarik lagi untuk strateginya, kira-kira gimana nih Ko Yudi? Apakah kita buy on weakness atau gimana itu Ko Yudi? Strategi sebenarnya teman-teman perhatian dulu ya sahamnya seperti apa yang pertama. Kalau misalkan saham yang teman-teman incar trennya dalam sideways, ada baiknya teman-teman belinya di buy on weakness ya. Tapi kalau misalkan memang dia lagi strong momentum, karena memang di kala market seperti ini masih ada aja yang masih strong momentum. Kalau dia ternyata breakout-nya kuat dengan volume, ya teman-teman boleh ikut. Tapi kalau ternyata dia false break, ya teman-teman udah siap nih. Kalau ternyata dia false break, ya teman-teman out lagi gitu. Jadi memang baik di buy on weakness, kalau misalkan dia jebol teman-teman harus cut loss, kalau misalkan di buy on breakout, kalau dia strong momentum ternyata false break, ya teman-teman pun harus siap cut loss. Intinya teman-teman harus disiplin dengan trading plan-nya teman-teman gitu ya, karena di market sekarang nih cukup banyak banget yang false-nya gitu ya, jadi teman-teman harus sangat berhati-hati dan disiplin di market sekarang ya. Berarti IHSG cenderung melemah, terus kalau ada punya saham yang kondisinya sideways, bisa buy on weakness, dan kita harus hati-hati ya Ko Yudi ya, karena memang marketnya banyak false-nya begitu ya Ko Yudi ya. Betul. Nah, berarti ini kalau Ko Yudi melihat seperti ini, Ya. tadi kan kita strategi pembeliannya. Terus kalau hold-nya nih Ko Yudi, kita main pendek-pendek atau main jangka panjang Ko Yudi? Oke, sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang udah ikut di channelnya aku ya, kemarin misalkan ada beberapa saham yang aku udah rekomendasi sell, karena kenapa? Karena udah naiknya hampir 100% gitu ya. Jadi kalau misalkan kita perhatiin yang memang masih strong momentum, ya teman-teman boleh hold, dan kalau udah kena area TP-nya, teman-teman ada baiknya itu TP bertahap gitu. Jadi TP1 teman-teman buang sebagian, TP2 teman-teman buang sebagian, TP3 teman-teman buang sebagian. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu exactly persis di mana titik tertingginya. Jadi yang paling bisa diandalkan adalah kita membagi porsi portofolionya kita supaya kita bisa keluar dengan profit. Mungkin nggak maksimal semua kita bisa profit di atas ya, mungkin nggak. Tapi at least kita masih bisa cukup optimal memaksimalkan kita punya profit. Kalau misalkan memang dia masih strong momentum, ya kita buy and hold. Tapi kalau misalkan dari kategori sahamnya dia masih sideways, ya kita dekat-dekat resisten, ya kita ada baiknya kita take profit. Apalagi kalau misalkan dia berhasil breakout dan false, ya kita better take profit. Kenapa? Karena dia biasanya akan balik ke support sebelumnya, gitu ya. Oke, thank you Ko Yudi. Nah, ini buat Sobat KB, kalau misalnya bingung dengan arah market dan lain sebagainya dan ingin diarahkan Ko Yudi, Sobat KB bisa join grup Telegramnya Ko Yudi ya Ko. Linknya ada di bio Instagramnya Ko Yudi. Ada. Jadi Sobat KB cukup membuka akun di KB Valburis Kurta Semarang under Ko Yudi. Nanti Sobat KB bisa join grup Telegramnya Ko Yudi. Nanti di sana diarahkan ya Ko Yudi ya, secara Betul. live trade ya Ko ya, live market Ya. begitu ya Ko ya. Jadi real time bisa diarahkan di mana harus TP begitu ya Ko ya. Jadi kita nggak sampai tergocek market gitu ya Ko ya. Betul. Nah, sebelum saya lanjut, bagi Sobat KB yang punya pertanyaan atau mungkin ada ingin saham apa yang ingin dibahas pada malam hari ini, Sobat KB bisa komen aja di live chat atau bisa juga melalui kolom Q&A. Nah, selanjutnya Ko Yudi, kira-kira kalau melihat IHSG yang seperti ini, yang sektor apa yang menarik Ko Yudi? Kalau menurut Ko Yudi nih. Oke. Mungkin sebelum sampai ke sana, aku share ini dulu ya sebentar. Jadi kalau misalkan kita lihat ya secara seasonality ya, September ini memang dari 10 tahun terakhir ini kecenderungannya banyak merah nih teman-teman. Tapi ya teman-teman sebenarnya nggak harus khawatir. Kenapa? Karena di bulan Oktober, November, Desember kecenderungannya banyaknya adalah hijau. Jadi momentum di September ini, kalau misalkan tadi kita balik sedikit ke IHSG ya. Jadi kalau misalkan IHSG ini dikasih pelemahan sampai sini, teman-teman bisa menggunakan strategi buy on weakness untuk saham-saham yang teman-teman suka. Gitu. Kenapa? Karena mendekati
Desember biasanya banyak banget saham-saham yang window dressing gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momentum tersebut gitu. Nah, jadi teman-teman atur, teman-teman punya money management gitu ya. Nah, kalau misalkan secara sektoral gitu ya, kita bisa lihat ya, ini adalah chart dari RRG ya, daily, yang masih ada di leading itu ada di basic industry ya. Lalu selanjutnya yang di improving ini ada tech, lalu ada healthcare, lalu ada industrial ya, lalu yang mau masuk ke improving ini ada finance dan transportasi. Nah, mungkin itu adalah sektor-sektor yang bisa teman-teman perhatiin buat di waktu-waktu sekarang ya. Berarti tadi di sektor teknologi, healthcare, Teknologi, finance, dan transportasi ya, Ko Yudi ya. betul. Nah, kira-kira sahamnya apa, Ko Yudi? Kalau yang menurut Ko Yudi menarik nih, Ko. Yang boleh di-share nih, Ko, pada malam hari ini. Oke, aku share sedikit data dulu ya teman-teman ya. Sebelum masuk ke saham, mungkin kita share kita lihat dulu data dari inflasi Amerika ya. Kalau misalkan kita lihat dari data inflasi Amerika ya, 2 bulan terakhir ini kecenderungan datanya ini adalah naik ya teman-teman ya. Kemarin keluar data ini udah 3,7, dan kalau misalkan kita lihat harga oil juga belakangan semua naik. Dan kalau misalkan kita lihat di Indonesia pun, nah ini di Indonesia ini inflasi pun naik ya teman-teman ya. Nah nanti di tanggal 20 September ini kan The Fed udah ada konsensus ya sebenarnya di 5,5% nih. Cuma kalau misalkan kita liatin dari inflasi yang masih naik ini, maka ada kemungkinan The Fed masih bisa naikin sekali lagi ke 5,75 persen ya, naik 25 basis point gitu ya. Nah kalau naik ke 5,75 ini sama banget dengan interest rate-nya yang ada di Di Indonesia ya, Indonesia. Ko ya. Indonesia pun sama 5,75%. Maka kemungkinan besar pasti akan ada tekanan di marketnya kita. Kenapa? Karena banyak orang yang memindahkan asetnya mereka dari emerging market ke market yang jauh lebih aman. Kenapa? Karena secara rate dapatnya sama, tapi secara keamanan di sana lebih aman. Gitu. Jadi kalau kita perhati secara September ini mungkin memang secara seasonality nggak gitu bagus, sentimen pun kurang bagus ya. Jadi teman-teman pun perlu cukup waspada gitu ya dengan portofolio teman-teman. Teman-teman pastiin trading plan-nya cukup matang gitu ya. Jadi kalau misalkan udah kena area stop loss, mohon disiplin stop loss. Kenapa? Karena kalau enggak ya teman-teman bisa ke tarik ke bawah, ujung-ujungnya waktu marketnya di bawah teman-teman malah nggak bisa beli, malah cuma bisa nyangkut doang. Nanti naik teman-teman cuma balik modal, padahal teman-teman bisa manfaatkan short dulu nih, jual dulu di atas, cover balik di bawah, itu lebih profit sebenarnya buat teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya masuk ke saham. Nah, sebenarnya saham ada beberapa, tapi ini disclaimer ya teman-teman. Teman-teman silahkan sesuaikan dengan risk profile-nya teman-teman, lalu dianalisa kembali sehingga cocok dengan trading plan-nya teman-teman. Karena mungkin setiap orang pasti akan berbeda tergantung dari time frame dan goal-nya masing-masing. Nah, yang pertama mungkin aku bisa share buat teman-teman, ini ada saham Arto gitu ya, cukup menarik. Kenapa? Karena kalau misalkan kita perhatiin ya teman-teman ya, dari area penurunan ini ya, ini ada garis hitam ini dia sudah break dari downtrend line-nya ya, dan sekarang dia mulai bergerak dalam range consolidation dari harga supportnya ada di 2300 gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau spekulasi ya teman-teman beli buy on weakness di area range 2300 gitu ya sampai area 2350. Nah, targetnya di mana? Targetnya adalah balik ke resisten pertama, ada di area range 2470 ya. Nah, kalau misalkan bisa breakout, maka target selanjutnya ada di range area 2590, maksimum itu area 270 gitu ya. Habis itu biasanya dia akan turun kembali, koreksi kembali. Jadi teman-teman boleh perhatian kalau misalkan lagi kenaikan cukup tinggi, boleh waspada gitu ya. Tapi kalau misalkan udah bergerak dalam range consolidation gini ya teman-teman boleh cari entry-nya dengan baik gitu ya. Lalu selanjutnya ada Bukalapak, ada Bukalapak. Oh, tapi chartnya nggak masuk nih. Sebentar ya. Kita next dulu aja. Nah,
ini ada Cepro gitu ya. Cepro ini kalau secara chart ini cukup menarik juga teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat ya, dia ini bergerak dalam range area consolidation gitu ya. Di sini ya, range area consolidation. Lalu di sini dia bergerak breakout with volume gitu ya. Dan memang terjadi penurunan 1-2 minggu terakhir. Tapi hari ini mulai ada mulai ada peningkatan harga ya. Hari ini tutup di 62 gitu ya, dan berhasil bertahan di area support area 57, di mana area 57 ini adalah area resisten sebelumnya di area sini gitu ya. Nah, maka kemungkinan besar di besok atau minggu depan gitu ya, ini akan kembali naik untuk sementara waktu menuju area target. Satunya di area 65, target 2-nya 70. Note-nya apa? Selama harganya masih bisa bertahan di atas 57, ya dia masih akan bergerak arahnya naik. Jadi dibatasi resikonya kalau misalkan harganya turun nih di bawah area 57 gitu ya. Lalu selanjutnya friend ini juga cukup menarik kalau misalkan kita perhatiin gerakannya di 1-2 minggu terakhir gitu ya. Ini ada pergerakan secara volume yang sangat besar ya. Naik kemarin sampai ke 66, meskipun nggak kuat ya turun lagi, turun sampai ke 56. Lalu seminggu terakhir udah mulai naik lagi, mencoba kembali breakout di area 65 ya teman-temannya, tapi masih belum bisa tahan, dan hari ini kembali turun di tutupannya, di closingnya di area 62 gitu ya. Nah, selama friend ini masih bisa bertahan nih di atas area 60, dia akan bergerak consolidation dengan masih arah naik menuju area targetnya di area 70 gitu ya, atau bahkan bisa menuju target 76. Catatannya apa? Stop loss-nya ada di area di bawah 60 nih teman-teman, jadi boleh diperhatiin ya area target dan stop loss-nya. Lalu selanjutnya ini ada saham BBKP ya teman-teman ya. BBKP ini juga cukup menarik kalau misalnya teman-teman perhatiin. Memang secara pola 1 bulan kebelakangan ini udah bergerak sideways ya, dari range 95 sampai 100. Namun ini bisa dijadiin kesempatan buat teman-teman buy on weakness di area 95 sampai 96 gitu ya. Dengan target satunya di area 100, namun kalau misalkan breakout, kemungkinan besar dia akan menuju area target di 107, bahkan kembali menuju target di 115 gitu ya. Karena tadi kita perhatiin finance ini sektornya masih cukup menarik gitu ya. Lalu selanjutnya finance yang lain adalah BBHI gitu ya. Ini pun cukup menarik kalau misalkan kita perhatiin, memang secara pergerakan gitu ya di bulan Mei ini udah rally cukup lumayan ya, dari 900 sampai ke harga 2230-an. Lalu dia bergerak dalam range consolidation gitu ya, membentuk falling wedge gitu ya. Nah, biasanya bentuk-bentuk seperti ini dalam waktu yang nggak berapa lama dia akan breakout ke atas nih teman-teman ya. Nah, cara memanfaatkannya gimana? Kita boleh spekulasi buy di dalam wedge-nya ini di range 1500 sampai 1550 gitu ya. Tapi kalau misalkan jebol di bawah 1500, kita cut dulu. Nah, potensi targetnya naik ke area 1700 untuk target satunya, target 2-nya ada di 1960, target 3-nya ada di 2230. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman pengennya tipenya nunggu konfirmasi breakout aja, ya boleh juga. Tunggu aja nanti kalau misalkan dia break daripada dia punya falling wedge baru mau entry, silahkan. Disesuaikan aja dengan gaya dan karakteristiknya teman-teman. Lalu selanjutnya ada NCKL. NCKL ini juga cukup menarik kalau misalkan kita perhatiin. Di pergerakan hari ini breakout area 1080 ya, resisten sebelumnya dengan volume juga. Nah, kalau misalkan teman-teman dikasih retracement ke area 1080, karena hari ini tutupannya di 1110 gitu ya, dikasih retrace ke area 1080, boleh menggunakan buy on weakness 1080 sampai area 1090 dengan potensi target akan kembali naik menuju target selanjutnya di 1200 bahkan 1290. Nah, buat di channelnya kita entry-nya udah lebih dari bawah sih. Jadi yang udah entry tinggal kawal aja. Tapi kalau misalkan teman-teman yang baru mau entry, mungkin bisa pakai plan ini. Gitu ya. Lalu selanjutnya ada Pegeo gitu ya. Ini Pegeo ini kalau kita perhatiin hari ini udah bisa break daripada dia punya downtrend line-nya ya. Meskipun memang hari ini masih berbentuk candle-nya masih doji, tapi open-nya ini sudah gap up dibandingin kemarin, volume cukup besar. Untuk sementara waktu kemungkinan besar dia akan kembali naik menuju target selanjutnya ya di area 1310. Untuk target satunya, target 2-nya ada di area 1455. Catatannya
batas stop loss-nya ada di area 11.55. Jadi perhatiin batas resikonya, kalau misalkan dia tembus 11.55-nya maka dia akan bikin koreksi lagi ke bawah gitu ya. Jadi boleh berhati-hati. Lalu selanjutnya Saratoga. Saratoga ini juga cukup menarik kalau misalkan kita perhati. Memang kemarin ada Tarik. closingan diangkat naik Iya. ya ke atas ya, sama Main juga sama kemarin diangkat naik ke atas. Tapi kalau misalkan kita perhatiin memang Saratoga ini masih bergerak dalam range consolidation. Kemarin naik nggak kuat, dibuktikan dengan hari ini masih turun, jadi masih bergerak dalam range konsolidasi ya teman-teman, dari range area 1625 sampai area 1735. Jadi kalau misalkan harga Saratoga kembali turun nih, jadi teman-teman boleh perhatiin nih kayak range yang ada di depan ini. Teman-teman boleh memanfaatkan swing-swing di dalam ini nih. 1625 sampai 1735. Lumayan lah 5-6% ini kurang lebih gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman dikasih swing ke bawah 1625 ya. 1625, 1650 area buy-nya. Nanti target naiknya 1735, kalau breakout langsung target selanjutnya 1805 bahkan 1880. Jadi boleh 80. diperhatiin selama harganya masih bisa di atas 1625, kecenderungannya dia akan masih naik untuk bikin higher high ke atas. Jadi itu mungkin beberapa saham yang menurut aku cukup menarik untuk teman-teman perhatiin ya, gitu. Oke, jadi tadi saya simpulkan sedikit ya bagi Sobat KB yang baru join. Jadi sebelum tadi kita membahas saham, tadi Ko Yudi sempat sampaikan bahwa inflasi di US kan datanya kemarin sudah keluar dan ada potensi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga ke 575. Di mana 575 ini angkanya sama dengan suku bunga Indonesia. Nah, makanya ada potensi secara seasonality juga dilihat bahwa September ini kecenderungannya akan merah ya, Ko ya. Makanya Sobat Kemungkinan KB besar harus hati-hati. Nah, tadi yang saham yang sudah dibahas Ko Yudi, Sobat KB, ada Arto, ada Buka. Buka ini mungkin nanti bisa dibuka share oleh Ko nanti. Yudi. Lalu Cepro, ada Friend, BBKP, BBHI, NCKL, PGO, dan Saratoga. Dan Sobat KB yang mungkin ketinggalan dan ingin lihat chartnya, Sobat KB nanti bisa lihat tayangan ulangnya di Instagramnya KB Valburi Sekuritas Semarang, atau Sobat KB juga bisa lihat nanti di YouTube ya Sobat KB. Jadi saya akan upload juga di YouTube setelah sesi live ini berakhir. Nah, mungkin Ko Yudi boleh disampaikan lagi kok untuk chartnya Buka. Nah, ini chartnya Buka ya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatiin ya, di tanggal berapa nih, sebentar, tanggal 11 September teman-teman, dia bisa naik ya, melewati resisten di area 248 gitu ya. Dan sekarang kemarin gitu ya, dia udah turun pullback ke area 248 dan hari ini bertahan di atas 248. Jadi momentum ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk area buy on weakness ya, sekitar area 248 sampai 250. Dengan potensi kenaikan dia akan kembali naik menuju area target 262, bahkan dia bikin higher high kembali di area 276. Note-nya apa? Dia nggak boleh tutup di bawah 248. Nah, buat kategori-kategori seperti ini sebenarnya teman-teman masuk dalam kategori saham yang low risk gitu ya. Dan kalau kita lihat secara pola gitu ya, ini kan membentuk ascending triangle ya teman-teman ya. Dan ini udah breakout. Jadi secara pola dia masih arahnya ke atas. Jadi cukup menarik, apalagi dia breakout dengan volume yang cukup besar juga. Untuk sementara waktu dia masih akan arahnya ke atas. Jadi boleh diperhatiin sama teman-teman. Oke, terima kasih Ko Yudi. Wah, ini banyak sekali pertanyaan dari Sobat KB yang sudah masuk Ko Yudi. Ya. Tapi sebelum ke pertanyaan, saya ingin sampaikan juga bagi Sobat KB yang ingin bergabung di grup Telegramnya Ko Yudi, nanti dapat stok pick dari Ko Yudi. Sobat KB bisa buka akun di KB Valburi Sekuritas Semarang. Linknya ada di bio Instagramnya Ko Yudi Chen. Jadi Sobat KB langsung klik, dan Sobat KB yang buka akun pada malam hari ini, Sobat KB bisa dapat promo fee 0,09 saja. Jadi ini sangat murah ya Sobat KB, jadi bisa maksimal cuannya. Plus Sobat KB juga yang ingin pindah saham, nah biaya pindah sahamnya gratis Sobat KB. Jadi biaya keluar dari sekuritas lama gratis, biaya masuk ke KB Valburi Sekuritas juga gratis. Mungkin itu, saya lanjut ke pertanyaan ya Ko Yudi. Boleh. Ini ada yang tanya MBMA Ko Yudi. MBMA. Sebentar ya, dia masih loading.
Oke, aku share screen sebentar ya. Oke, buat MBMA ya. Nah, ini kan chartnya udah mana nih kursornya? Udah naik cukup lumayan ya. Buat teman-teman yang udah ikut di channel Yudichen, kita masuk area entry-nya tuh kita dari range 730-735 gitu ya. Jadi di area sini nih kita masuknya 730-735. Ini udah profitnya udah cukup lumayan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru baru mau masuk, caranya gimana? Teman-teman boleh menggunakan range di area support di sini ya. Ini kurang lebih range support terdekatnya ada di 840-an. Selama harganya masih bisa bertahan di atas 840, harga masih potensi untuk kembali naik karena secara struktur ini masih hair low ya, masih bagus banget. Untuk ke targetnya di area 900. Nah, kalau misalkan area 900 ini ditembus, dia kemungkinan besar akan kembali ke area all time high-nya di area 955 ya. 955 nih area area all time high-nya di sini gitu ya. Note-nya apa tadi? 840 nggak boleh close under gitu ya. Jadi boleh perhatiin kalau yang baru punya, baru mau beli, nah strateginya di atas 840, targetnya tadi 900 lalu 955. Nah, tapi kalau yang di Happy Valbury udah punya modal bawah ya silakan kawal aja gitu ya. Nah, ini menarik ya, Ko Yudi. Jadi, Sobat KB bisa ngawal pakai aplikasinya KB Valburi, yaitu KB Ara. Jadi, Hmm, di KB Ara, Sobat KB, itu. itu ada fitur trailing stop. Jadi, untuk memudahkan Sobat KB yang mau swing, apalagi dapat modal di bawah, sesuai arahannya Ko Yudi, Sobat KB bisa pasang trailing stop. Jadi, mau sahamnya naik, mau sahamnya turun, selama nggak nyentuh di titik trailing stopnya, Sobat KB ayem. Jadi, tradingnya lebih nyaman ya Ko Yudi ya. Betul. Nah, ini masih ada yang tanya tentang cara joinnya grup Telegram. Cara joinnya grup Telegramnya ke Yudi, Sobat Kebi cukup buka akun aja di Kebi Valbury Sekuritas Semarang dengan link yang ada di bio Instagramnya ke Yudi. Jadi, Sobat Kebi bisa klik profil Instagramnya ke Yudi. Nah, di bio-nya Instagram ke Yudi itu ada link untuk pembukaan akun Kebi Valbury Sekuritas Semarang. Dan Sobat Kebi juga bisa dapatkan promo fee 0,09 plus gratis biaya pindah saham Sobat Kebi. Jadi, sangat memudahkan Sobat Kebi yang ingin trading di Kebi Valbury Sekuritas. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ko. Ada Ya, Esa, Ko. Bagaimana nih, Ko? ESA ya. Sebentar ya. Ini kalau aku pakai laptop emang kadang agak lemot teman-teman, jadi mohon maaf agak butuh waktu sebentar karena dia pakai wifi jadi agak lemot nih. Nah, aku belum bisa buka chartnya nih ESA. Iya. Oh, ini ada yang tanya juga, apakah di save? Ya, Sobat Kebi ini di save ya, Sobat Kebi. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube ataupun di Instagramnya Kebi Valbury Sekuritas Semarang. Jadi nanti setelah live ini berakhir, Sobat Kebi yang mau lihat stock pick-nya Koyudi tadi, level entry, level stop loss, Sobat Kebi bisa cek di Instagramnya atau di YouTube-nya Kebi Valbury Sekuritas Semarang. Sebentar. Ini kenapa ya aku nggak bisa buka ya? Aku buka dari handphone aja deh. Untuk ESA ya, Iya, teman-teman boleh perhatiin dia tutupan hari ini kan 735 ya teman-teman ya. Nah ini baru bisa buka nih. Baru bisa buka. Nah, nah kan dia hari ini tutupan di 735 ya. Kalau kita liatin area resist kemarin nih, area resist kemarin di sini kan kok nggak muncul ya? Ya pokoknya, nah pokoknya area resist kemarin ini ada di range area 730 ya teman-teman ya. Nah, dengan posisi seperti ini sebenarnya teman-teman boleh melakukan entry. Kenapa? Karena entry di sini ini sangat low risk. Note-nya apa?
tutupannya nggak boleh di bawah area 730. Kalau kita perhatiin kemarin juga dia breakout dengan volume yang cukup bagus. Lalu sentimen selanjutnya apa yang boleh kita perhatiin, harga amonia ini naik terus ya, seiring dengan harga oil yang naik terus gitu ya. Naik Nah, kalau juga ya, misalkan kita Ko. perhatiin, betul. Kalau kita perhatiin buat level target teman-teman, di mana teman-teman sebenarnya simple ya, boleh gunakan metode ini gitu ya. Tinggal teman-teman copy aja dari sini, teman-teman copy ke atas. Oh, berapa nih kira-kira targetnya? Ini buat teman-teman yang pengen bikin target secara sederhana, teman-teman boleh pakai strategi ini. Dan ini ada di area berapa nih? 910 teman-teman. Gitu ya. Jadi kurang lebih area targetnya ada di 910 dengan harga sekarang 735, ini potensi upside masih kurang lebih sekitar 25% nih teman-teman, gitu ya. Ini cukup menarik. Nah, kalau untuk target tengahnya ada di sekitaran area 825 830-an ya, gitu. Jadi boleh dijadiin plan yang cukup menarik untuk posisi sekarang ya buat di ESA. Jadi ESA ini cukup menarik ya Sobat Kebi ya. Tadi berarti bisa entry dengan target ke 910. Nah, ini ada yang tanya kok Yudi, beberapa orang tanya saham yang Ya, lagi hot. GIAA kok. GIAA itu kan ini ya, lagi ada banyak isu dan rumor kan Betul. sebenarnya, dan lain sebagainya. Dan ini ya kalau kita lihatin secara harga memang dia kan udah naik cukup lumayan ya, dari harga 50 dia sempat ke 50 tuh kemarin-kemarin, lalu dia bergerak dalam range consolidation di harga 73 sampai 61, terus dia rally naik sampai 105 gitu ya. Nah, kalau sekarang kondisinya gitu ya, gimana sih mau belinya ini, gimana nih masalahnya? Kalau misalkan teman-teman yang baru baru mau beli GIAA, ini akan menjadi problem gitu kalau misalkan teman-teman baru mau beli. Nah, pilihannya ada dua. Teman-teman boleh beli di area sekitar area support sini ya, 89 sampai 91. 89 sampai 91 kalau misalkan dia dikasih retrace gitu ya. 89 sampai 91 teman-teman boleh manfaatkan area retrace ini untuk entry. Cut loss-nya di 88 gitu ya, atau ternyata malah besok nih breakout di atas 99 ya, teman-teman boleh spekulasi beli 9900. Potensi targetnya ada di area sebelumnya nih 105 sampai ke area sekitar area 140 nih gitu ya. Tapi ya teman-teman perhatian, kalau misalkan ternyata dia gagal di area 99-nya, teman-teman boleh sell dulu. Kenapa? Karena biasanya dia akan balik lagi ke bawah nih ke area 89 ya. Gitu. Nah, memang kadang trading di saham yang memang lagi hot, ada rumor ini cukup menarik ya. Karena naiknya cepet gitu. Tapi jangan lupa kalau misalkan dia turun juga sama gitu. Jadi teman-teman boleh hati-hati, pastiin area entry-nya teman-teman ini cukup baik. Jangan paksa entry di area tanggung, kecuali misalkan teman-teman misalkan di deal-nya tanggung nih teman-teman, tapi turun time frame ke 5 menit. Teman-teman pakai chartnya turun ke 5 menit atau 1 hour, ya itu disesuaikan lagi aja sama teman-teman, silakan, nggak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman waktu entry punya plan gitu, jangan sampai teman-teman entry nggak ada plan, pengennya harapannya dia naik terus, tapi kenyataannya kan mungkin bisa berbeda cerita gitu ya. Betul. Gitu. Jadi jangan cuman mikirin wah kalau dia naik nih gimana nih, tapi teman-teman lupa kalau dia turun gimana nih gitu. Betul. Karena Apalagi ini saham-saham yang ya gimana kok Yudi? volatile ya. Apalagi dia naik Betul, udah cukup dari 50 volatile. ke 100 nih, udah naik 100% dari dasarnya ya. Betul. Jadi udah cukup lumayan nih naiknya. Jadi Sobat Kebi mesti hati-hati ya Sobat Kebi kalau main di barang-barang yang tipikalnya volatile sekali seperti ini. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya kok Yudi. Ini ada beberapa Sobat Kebi yang tanya tentang konstruksi. Mungkin dari PTPP ya kok Yudi ya, PTPP atau ADI kok Yudi. PTPP kalau di kita kemarin call-nya cuma PTPP mau Wika sih sebenarnya. Wika kita dari Wika ya? Berat rasanya. Dari 390 kok Ya. Yudi. Wow, harga sekarang itu Wika di 400 sekian ya kok Yudi. Di 460.
Wah, berarti Sobat KB yang ingin dapat early call dari Koyudi bisa potensialnya cukup tinggi, Sobat KB bisa join grup Telegramnya Koyudi karena call-nya dari 390 loh Sobat KB, jadi Kita entry peluangnya kan tinggi 392. banget. Wow, Kita entry 392. Kalau teman-teman Wah, itu profitnya mau udah lihat, berapa itu ya Koyudi? tinggal masuk aja ke channelnya, ntar teman-teman tinggal scroll, search aja sendiri nanti. Kita banyak banget sih saham-saham yang dapatnya dari bawah, itu banyak banget. Kayak misalkan dulu Aces aja kita dari 390-an tuh dulu. Itu Ya, ini, first call 430-an. nah Aku itu belum bisa buka chart untuk PTPP teman-teman. untuk Sobat KB yang ingin join, Sobat KB bisa klik link yang ada di bio-nya Instagram Koyudi. Jadi di profil Instagramnya Koyudi itu ada link tree, Sobat KB bisa join di situ. Nanti Sobat KB membuka akun di KB Valguri Sekuritas dan nanti Sobat KB bisa ikut grup Telegramnya Koyudi. Jadi dapat early call, dapat trading plan juga dari Koyudi dan bisa diarahkan secara live market. Jadi lebih update ya Sobat KB. Betul. Oke, buat PTPP ya. Buat PTPP ini sebenarnya sekarang udah mulai bergerak dalam range consolidation nih teman-teman. Di sini ya, dari range area kurang lebih di 700 berapa nih, low-nya 705 ya, sampai harga tertingginya ini 790 nih teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman baru mau beli gitu ya, dan plannya adalah belinya nanti ketika breakout, teman-teman boleh sesuaikan gitu ya dengan plan teman-teman. Kalau misalkan belinya buy on breakout di area 800, targetnya ini kurang lebih di area 860-an gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia gagal dan false break, dia relatif akan kembali turun di area 705-710. Nah, area 705-710 ini teman-teman boleh coba untuk entry, tapi kalau misalkan ternyata gagal, mohon berhati-hati karena dia akan bikin double top pattern, dia akan kembali turun untuk sementara waktu. Karena ini naik juga udah cukup lumayan nih naiknya gitu ya. Jadi boleh diperhatiin sekali lagi dengan resikonya. Kalau misalnya ternyata dia masih naik ke atas ya teman-teman boleh kejar, tapi catatannya tadi dia nggak boleh turun under 780, itu batas stop loss ya teman-teman. Selama di atas itu ya ini masih akan naik tadi menuju targetnya 860-an, lalu selanjutnya di area 950 nih teman-teman. Gitu ya. Ini untuk PTPP. TPP. Ya. Lalu selanjutnya untuk Adi ya tadi ya Iya, Bang Sel ya. betul kok. Jadi konstruksi ini kalau Sobat KB melihat mungkin yang paling sehat saat ini memang PTPP ya Ko ya, tercermin juga dari chartnya itu yang paling menarik gitu ya Ko ya kalau PTPP ini. Dan juga dari laporan keuangannya Sobat KB kalau lihat mungkin di RTI PTPP yang mungkin paling menarik ya. Ya, silakan Ko Yudi. Oke, untuk Adi sementara waktu dia akan bergerak dalam range consolidation yang ada di area sini nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mau beli di area sini gitu ya, potensi targetnya menuju area kurang lebih di 530-an dulu gitu ya, area 530-an untuk targetnya. Lalu untuk supportnya ini ada di area berapa nih, 450 teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masuknya agak-agak tanggung kayak gini, sebenarnya saran aku ya teman-teman tunggu dia retrace gitu ya ke sini ya 450, dekat-dekat sana batas support cicil, harapannya dia akan kembali naik menuju dia punya area resisten ya gitu. Jadi sebenarnya agak tanggung, posisinya agak di tengah gitu kalau buat entry-nya sekarang gitu ya. Jadi 450 ini buat entry yang sekarang lah boleh dijadiin support, targetnya tadi 530-an kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Kalau tadi boleh dibahas tentang Wika kok, boleh Wika, di-share chartnya? Iya. Wika bentar ya, ini agak lemot nih Pak ya. Terus jaringan wifi-nya aku nggak ngerti kenapa pelan banget. Untungnya pas nggak jam trading ya aku ya. Kalau pas jam trading, wah ini. Nggak, kalau trading kan aku pakai PC, aku pakai LAN. Oh, kabelan ya, lebih stabil ya Kalau Ko Yudi. jadi nggak ada masalah nih. Kalau wifi itu kadang suka begini nih, buka caranya lama banget.
kadang bingung aku juga. Bentar ya teman-teman ya. Ini juga banyak yang tanya tentang saham minyak, Bu Yudi. Jadi mungkin habis kita di sektor konstruksi, di Wika, nanti kita akan menjawab pertanyaan dari Sobat Baby terkait mungkin dengan Akra, tadi ada Medco. Akra itu cukup menarik ya, kalau misalnya teman-teman perhatiin secara chart menarik juga, terus ada banyak ya, ada yang nambah terus kepemilikannya itu di Akra. Oke, ini buat Wika ya teman-teman ya. Mana nih? Nah buat chartnya Wika, kita ini entry kurang lebih di area, coba geser ini deh biar ada harganya, di area 392-an ya teman-teman ya. Nah sekarang ini udah 4 berapa nih, 464 ya tutupan hari. Ya. Nah ini udah ada area target satu nih, area resist di 460 gitu ya. Kemarin kita targetnya 440 460 gitu ya. Nah kalau misalkan dia bisa tahan di atas 460 kayak gini, potensi naiknya next kemana? Dia mungkin bisa menuju area di sini 525, bahkan balik ke high sebelumnya di area berapa nih? 565 nih teman-teman. Gitu ya. Jadi yang udah punya modal bawah, yang masuk teman-teman Sobat KB dari 392 tinggal kawal aja. Tapi kalau misalkan teman-teman yang baru mau masuk, ya teman-teman jadiin area 460 ini sebagai batas area stop loss ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia tutup nih kurang lebih 456, 454 ya teman-teman boleh out dulu. Kenapa? Karena posisinya udah agak tanggung nih gitu ya. Kecuali dia udah berkonsolidasi lagi di sini ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih posisi ini sebenarnya posisi tanggung nih, kalau misalnya yang gini kan dia konsolidasi udah enak. Tapi kalau yang di sini posisi tanggung ya, saran aku teman-teman boleh pakai support 460, outnya 456, 454 teman-teman boleh out. Targetnya tadi berapa nih? 515 sampai area 565 ya selanjutnya gitu. Jadi itu boleh dijadiin bantuan buat teman-teman. Ya, selanjutnya ke saham minyak, Bu Yudi. Nah, Minyak. tadi kan Sobat Baby lihat bahwa saham Wika yang sudah di call Ko Yudi itu tadi dari 390 ada di grup telegramnya Ko Yudi. Nah, kalau Sobat Baby pengen tahu bocoran selanjutnya apa yang bisa moncer seperti Wika, ya Sobat Baby harus join grup telegramnya Ko Yudi supaya bisa mendapatkan profit yang bisa maksimal ya Sobat Baby. Dan juga di KB Valburi Sekuritas kan ada fitur trailing stop. Jadi Sobat KB lebih tenang lah. Kalau sahamnya naik juga tenang, misalnya turun, Sobat KB sedang sibuk, sedang kerja atau sedang apa, nggak bisa mantau market, dengan fitur trailing stop itu Sobat KB bisa lebih tenang dan lebih disiplin terhadap trading plan. Oke. Nah buat Metro, ini teman-teman boleh perhatiin gitu ya. Dia ini sebenarnya udah break dari area range consolidation di bawah, terus dia udah berhasil breakout juga dari area resistnya 1430 ya teman-teman ya. Dan Metro ini seingat aku dia udah all time high ya. Kita cek dulu dari chart mandi ya. Nah ini kan udah all time high ya teman-teman ya. High di 2018 ini kurang lebih berapa? 1345 ya. Lalu di high yang kemarin 1430. Jadi kategori Medco ini memang sudah all time high. Jadi kategori-kategori saham yang all time high ini naiknya biasanya agak skyrocket nih teman-teman, agak cepat dan liar gitu ya. Nah tapi kalau misalnya teman-teman yang baru mau entry gitu ya, gimana caranya? Kalau dikasih pullback ke area 1430 ya teman-teman boleh manfaatkan area ini untuk entry 1430, 1450 teman-teman boleh manfaatkan untuk area entry. Stop loss-nya di 1400, targetnya di mana? Targetnya kemarin kita udah share di channel KB Valburi juga ya. Target satunya 1595 ini udah kena gitu ya. Ini 1595 kemarin. 1595 next targetnya ini 1795 teman-teman untuk target selanjutnya. Gitu ya. Jadi untuk area target itu ada di 1795 lalu target satunya 1590. Teman-teman nanti kalau udah join teman-teman tinggal search aja target 1 kemarin kita udah siap 1590 itu hit persis 15.9. Kalau dikasih pullback teman-teman boleh manfaatkan. Next targetnya ada di 1795 gitu ya teman-teman boleh manfaatkan kesempatan kalau dikasih pullback gitu ya. Nah tapi kalau misalnya teman-teman maksa pengen beli di sini mau nggak mau teman-teman atur money management
teman-teman, misalkan ya, contoh, misalkan teman-teman mau beli 100 juta, misalkan contoh ya 100 juta. Dengan posisi harga yang tanggung kayak gini, apalagi kategorinya di all time high, berarti kan teman-teman cukup beresiko tinggi ya. Maka teman-teman boleh entry maksimal 10% dulu aja dari budgetnya teman-teman. Tadi kalau misalkan budgetnya misalkan contoh 100 juta, ya teman-teman beli aja dulu 10 juta. Kenapa? Karena satu secara resiko. Kalau dia turun, teman-teman nggak punya peluru, ujung-ujungnya apa? Dekat-dekat 14.30, minusnya udah 10% gitu ya. Teman-teman apa yang teman-teman lakukan? Cut loss. Habis cut loss dia naik. Kenapa? Karena entry-nya satu sekarang udah nggak terlalu ideal. Kedua, porsi manajemennya teman-teman terlalu maksa di atas nih, nggak diatur. Kalau teman-teman beli di tadi 15.55, misalnya contoh hari ini tutupan, turun ke 14.30, 14.40, teman-teman beli 90 juta gitu ya, dia naik ke atas nggak ada masalah gitu ya. Jadi itu teman-teman mungkin strategi yang teman-teman juga bisa manfaatkan gitu ya. Kalau misalkan entry-nya nggak ideal. Catatannya di sini kita bukan melakukan averaging down ya, karena secara tren dia masih uptrend. Tapi kita menggunakan strategi buying piramida gitu. Itu yang teman-teman bisa gunakan untuk strateginya teman-teman gitu. Nah, ini menarik ya Sobat Kebi. Ini jadi Sobat Kebi jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai beli di atas banyak, lalu sampai di bawah ruginya sudah banyak, cut loss. Jadi harus piramida ya Ko Yudi ya. Harus titip Betul, sendal dulu nih betul. istilahnya ya Ko ya. Ini kadang ya. Waktu dulu maksudnya mungkin ini pengalaman aku lah, bukan pengalaman teman-teman. Kadang kita tuh udah ngantri sebenarnya nggak ada yang salah dengan ngantri. Misalkan let's say misalnya kita udah ngantri nih 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta. Cuman tuh yang salah dan kalah itu kadang psikologi dan mental gitu ya. Plannya kalau dia turun kita averaging, bukan averaging lah, tapi buying piramida gitu ya. Tapi karena harganya naik nggak dikasih turun, kita tuh nggak sabar. Ujung-ujungnya misalnya kita baru kejebak 10 juta gitu ya. Harganya naik. Yang 20 juta antrian ke bawah, 30 juta, 40 juta kita cabut, timpuk semua ke atas. Habis timpuk apa yang kejadian turun. Itu sering kali jadi problem gitu ya. Jadi penting banget kalau teman-teman udah bikin plan itu bisa diikuti. Bikin plan aja kadang masih bisa rugi, apalagi kalau teman-teman nggak disiplin dengan plan teman-teman. Gitu ya. Bikin plan aja nggak 100% teman-teman untung kok, masih bisa rugi. Apalagi teman-teman nggak ada plan, nggak ada money management, mainnya HK-HK naik-naik ke atas, biasanya babak belur portonya. Apalagi dengan kondisi market kayak sekarang, penting banget untuk teman-teman bisa bisa disiplin sih. Kalau misalkan teman-teman pengen survive di market, kuncinya teman-teman bisa disiplin dan atur money manajemennya teman-teman. Jangan terlalu uh, apa ya, FOMO banget waktu harganya naik. FOMO tuh boleh selama teman-teman disiplin. Kalau misalkan teman-teman nggak disiplin, pasti bonyok. Gitu ya. Cuan teman-teman berbulan-bulan bisa sehari 2 hari hilang. Gitu. Kenapa? Karena teman-teman belinya di paling pucuk nanti. Mohon berhati-hati. Gitu ya. Oke. Next pertanyaanku ada di saham BRPT Ko Yudi. Nah, Sahamnya BRPT ini Bapak juga Prayogo. BRPT ini juga menarik sih sebenarnya sahamnya. Bentar ya, aku buka dulu chartnya. Iya. Karena dia sebenarnya udah konsolidasi cukup panjang ya dari 2020. Eh, dia udah range konsolidasi panjang tuh 3 tahun tuh. Dia bikin model kayak symmetrical sebenarnya. Dan itu pun anak usahanya juga mau IPO ya Ko ya, Star Energy ya Ko ya. Iya betul. Eh, betul. Ini Nah, ada yang kalau kita tanya juga. lihat, Oh ya, lanjut Ko Yudi. oke, sebentar ya. Ya, ini saya jawab pertanyaan sedikit Boleh. sebentar ya, Bu. Untuk join grupnya Ko Yudi bisa klik link yang ada di bio Instagramnya Ko Yudi. Jadi untuk join grup Telegram silakan Sobat Kebi bisa buka akun di profil Instagramnya Ko Yudi itu ada link tree, Sobat Kebi bisa klik dan Sobat Kebi pilih Kebi Valbury Sekuritas, Sobat Kebi klik. Nah, Sobat Kebi bisa daftar buka akun di link tersebut dan dapatkan promo fee 0,09 selama 6 bulan ya Sobat Kebi. Oke, silakan. Monggo Ko Yudi. Siap, thank you Marcel. Ntar aku ganti warnanya dulu. Hitam kayak nggak kelihatan buat teman-teman bentar ya. Nah,
BRPT. Oke. Ini chartnya teman-teman dari BRPT. Kalau kita lihatin pergerakannya memang dia strong sekali ya uptrendnya pergerakan belakangan ini. Nah, hari ini dia udah berhasil breakout dari area resisten 1220 ya. Tadi tertinggi itu 1310, tutupan di 1280 nih. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mau entry, ada baiknya teman-teman manfaatkan area 1220 sampai 1250 sebagai area entry gitu ya. Dengan potensi targetnya area 1400 gitu ya. Itu untuk targetnya. Stop loss-nya kalau misalkan harganya turun di bawah 1200, teman-teman boleh out dulu. Takutnya dia balik lagi ke area bawah di area 1055. Nanti teman-teman bisa cover balik di 1055. Kenapa? Karena basically kalau kita lihat secara tren yang agak lebih besar ya, area 1055 ini area ya resist yang dia udah bisa pecahin nih. Jadi kalau misalkan dia naik, terus dia pullback ke sini pun dia sebenarnya masih cukup bagus, nggak ada masalah, dan dia bisa naik lagi ke atas gitu. Cuman problemnya di swing-swing kecilnya ini, kalau teman-teman paksa di sini dan diayun ke sini, biasanya akan terjadi mules biasanya, gitu ya, dari 12 20 gini ke bawah sini udah berapa persen nih? 16% mules juga, gitu. Jadi saran aku kalau misalkan dia teman-teman beli di sini, ternyata dia turun, teman-teman cut, beli balik nanti short di bawah, tunggu reversal candle, teman-teman buyback, cover balik. Itu lebih aman dibandingin teman-teman nahanin sekali turun swing 16% tuh menurut aku sakit ya. Apalagi kalau teman-teman cuma punya sahamnya satu itu doang lagi. All in di Porto, All in, wah itu sakit sekali kakak, aku. kakak all in di sana itu matang sih. Jadi teman-teman butuh atur apa ya, sizing di portofolionya teman-teman juga. Jangan sampai misalkan, wah ini newsnya bagus nih, teman-teman terlalu confidence untuk beli satu saham all in gitu. Nah itu biasanya biasanya nggak berujung bagus gitu teman-teman. Biasanya nggak berujung bagus gitu ya. Jadi penting banget teman-teman atur komposisi dari portofolio teman-teman. Sepede apapun teman-teman gitu ya, ada baiknya teman-teman mendiversifikasi tetap. Misalkan ya 2, 3, 4 masih oke lah gitu ya. Jangan terlalu banyak juga, nggak optimal nanti kalau naik. Gitu. Oke, thank you Ko Yudi. Wah ini sudah nggak kerasa hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol Ko Yudi. Mungkin ini kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir ya Ko Yudi Ya, ya. ya. Tadi ada yang tanya di question itu grup Bakri Ko Yudi ya. Bumi dan BRMS di Ko Yudi. BRMS, to be honest, kalau di view aku ya, eh, arahnya masih akan koreksi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat harga sekarang baru mau beli, aku sih aku udah nggak terlalu rekomen. Kenapa? Karena kita juga masuk BRMS ini dari harga bawah juga. Eh, Seingat aku 130-an gitu ya. Sekarang udah 200 lebih gitu. Jadi untuk harga sekarang ini udah udah nggak ada appetite-nya gitu. Kita 134 entry BRMS gitu. Jadi kalau misalkan baru mau entry sekarang tuh aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mau. Kenapa? Karena spare dari aku entry 134 ke 202 tuh tujuh berapa persen tuh? puluh poin lebih. Iya itu Iya, berapa? 60% ya iya. spreadnya. 60% gitu. Jadi saran aku sih eh, ya tapi balik lagi lah, kita sesuai chart aja deh gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sesuai chart ya, teman-teman boleh boleh pakai support di area 204 nih. Jadi ada area support yang dibuat dari sini ya. Teman-teman boleh pakai area 204 ini gitu sebagai area entry-nya teman-teman. Tapi kalau dulu deh, mulai lagi di channelnya KB Valbury kapan entry-nya, nanti kita pasti kasih tahu lagi area entry-nya gitu ya. Buat area sekarang sih kita udah nggak pernah update entry lagi gitu. Jadi area sekarang ya memang udah area TP gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman baru mau beli, pengen coba, silakan 204 208 gitu ya, potensi targetnya 234 sampai ke 234 sampai ke 262 gitu ya. Tadi yang paling penting adalah batas stop loss 200. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba main di sini di ketinggian
nggak ada masalah sih sebenarnya buat aku. Yang penting teman-teman punya trading plan tadi ya. Selama dia di atas 200 ya teman-teman silakan aja. Potensi targetnya tadi 224 sampai 34 ya. Iya. 224. 224 224 ya, Ko sampai ya. 262 ya teman-teman ya. 224 sampai 262. Jadi boleh digunakan, dimanfaatkan. Tapi sekali lagi catatannya teman-teman boleh hati-hati. Pertanyaan terakhir tadi Ko Yudi, Bumi Ko Yudi yang masih satu grup ini Ko. Bumi ya, oke. Eh, sebentar ya. Bumi ini tutupan hari ini di berapa ya? 136 ya. 136 teman-teman bisa 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 coba sih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman apa namanya? Secara chart teman-teman boleh lihat area ini ada. Jadi kalau secara tren ya kita ngomongin tren dulu. Secara tren dia udah patah dari uptrend line. Jadi sebenarnya untuk sementara waktu dia akan terjadi koreksi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau coba di area sini, ini ada area support gitu ya. Area 127 ya teman-teman ya, 127 sampai 129 teman-teman boleh spekulasi untuk entry. Area target jualnya ada di 136 ya, 136 sampai 147. Jadi biasanya kalau yang begini dia akan pullback ke atas nih, terus dia nanti akan turun lagi ke bawah. Jadi kalau teman-teman mau manfaatin untuk dead cat bonds-nya, ya teman-teman boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Selama teman-teman tahu, oh ini lagi memang fasenya untuk dia dead cat bonds swing-nya ya. Jadi tadi range-nya 127, 129 base entry-nya, targetnya 136, target 1, target 2-nya di 148. Sampai sana teman-teman ada baiknya untuk take profit dulu, udah gitu nanti tunggu lagi ke bawah gitu ya. Either nanti dia balik lagi 127, kalau jebol ya dia akan balik ke swing sebelumnya 111 gitu ya. Jadi boleh diperhatiin karena secara pola kemungkinan besar dia akan distribusi gitu ya. Distribusi. Jadi pada akhirnya sementara waktu secara minor trend dia akan kembali downtrend secara minor ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman apa ya mengusahakan untuk trading di saham ini, teman-teman boleh matangin plannya teman-teman gitu ya. Tapi sekali lagi ini disclaimer ya teman-teman silahkan analisa ulang dan sesuaikan dengan profil resikonya teman-teman. Mungkin aku bisa juga salah gitu ya, analisa teman-teman mungkin bisa juga benar gitu. Tapi menurut aku secara acak manfaatkan bonds aja lah gitu. Oke. Oke, pertanyaan Bumi ini mengakhiri perbincangan kita bersama Ko Yudi di acara Expert Talk Bincang Seputar Market. Thank you banget Ko Yudi atas waktunya malam ini bisa live lagi bersama Capital Buri Sekuritas Semarang. Thank you Sobat Kepi yang sudah join dari awal live hingga 1 jam ini. Sobat Kepi yang ingin nonton ulang tayangannya, nanti Sobat Kepi bisa lihat di Instagramnya Capital Buri Sekuritas Semarang setelah live ini berakhir, atau Sobat Kepi bisa langsung lihat di YouTube-nya Capital Buri Sekuritas Semarang juga setelah live ini berakhir. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kekurangan atau ada salah kata. Dan sekali lagi terima kasih Ko Yudi dan terima kasih Sobat Kepi semuanya. Sampai ketemu di live kita berikutnya. Thank you Ko Yudi, thank you. Okay, thank Sampai you. ketemu. Thank you teman-teman, selamat malam semua. Selamat malam.